aku serahkan seluruh tubuh. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Salam hidup sehat dari Rumah Sakit Advent Bandung. Tidak terasa, sudah 13 Sabat kita beribadah dari rumah. Dan saat ini, sepanjang 8 Sabat berturut-turut, kita sudah mempelajari 8 topik program hidup sehat. Dan Sabat ini, tibalah kita pada topik air jernih yang cukup dikaitkan dengan COVID-19. Saudara-saudara, pemirsa yang berbahagia, kebutuhan tubuh kita itu sangat vital. Selain dari diet, kita membutuhkan udara bersih, dan kita sangat membutuhkan air minum yang jernih dan sehat. Sejak tahun 2008, Health Department dari Danone Nutrition Research mempelajari suatu kampanye atau melakukan penelitian mengenai fungsi air, sehingga timbullah suatu slogan atau muncullah suatu slogan yang bernama Hydration for Health, H for H, dengan tujuan utama adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidrasi yang sehat. Sekarang kita perlu mengerti apa yang dimaksud hidrasi yang sehat. Hidrasi yang sehat adalah jumlah atau volume air putih yang cukup sesuai kebutuhan manusia untuk bisa hidup sehat. Artinya, supaya kita sehat, air minum yang harus kita konsumsi harus berkualitas. Apa yang dimaksud dengan kualitas air yang kita butuhkan? Kualitas air itu adalah mutu air yang diminum, yang ditinjau dari segi fisik, segi kimia air, dan biologis, di mana air minum ini tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan, dan regulasi ini diatur oleh suatu lembaga yang berwenang menentukan standar air minum. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 tahun 2010, air minum itu dikatakan aman untuk kita konsumsi untuk kesehatan kita apabila memenuhi syarat fisik, kimia, dan biologi. Apa syarat fisik air minum yang wajib ada? Yang pertama, air minum itu tidak boleh berwarna atau warna bening atau jernih. Yang kedua, tidak boleh mengeluarkan bau. Yang ketiga, air minum itu tidak boleh mempunyai rasa. Suhu air minum kurang lebih 3 derajat Celcius dari suhu sekitar, di mana kita meminum air itu pada suhu 15 sampai 35 derajat Celcius dianggap dapat memenuhi kepuasan atas rasa haus atau dahaga kita. Syarat yang kedua, syarat kimiawi. Air yang kita konsumsi tidak boleh tercemar berlebihan oleh zat-zat kimia ataupun mineral. Secara umum, parameter kimia air meliputi pH atau derajat keasaman 6,5 sampai 8,5 dan kandungan mineral yang berada di ambang batas yang normal dan tidak berlebihan. Syarat yang ketiga adalah syarat mikrobiologi. Air yang kita minum tidak boleh mengandung bakteri-bakteri penyebab penyakit, seperti bakteri Escherichia coli atau golongan bakteri coli yang lainnya. Air minum akan aman dikonsumsi apabila memenuhi persyaratan tersebut, setelah melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan. Saat ini kita akan membahas, atau saya akan membahas mengenai mineral di dalam air minum. Mineral di dalam air minum ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Secara umum, manfaat mineral seperti contohnya kalsium dan magnesium berkaitan dengan mineralisasi tulang atau pertumbuhan tulang dan gigi. Di samping mineral atau elektrolit yang lain itu akan mengatur derajat keasaman atau asam basa di tingkat sel tubuh kita dan proses metabolisme lainnya.
Mineral merupakan komponen esensial bagi manusia karena tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus didapat dari diet dan air minum. Diet dan air minum ini oleh FAO sangat dianjurkan untuk kita konsumsi selama masa pandemi COVID ini. Artinya diet yang sehat dan air minum yang jernih, air putih, itu akan menjamin kesehatan tubuh kita untuk melawan COVID-19. Ada 2 kelompok mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama, kelompok mineral makro atau mineral utama, dan yang kedua mineral mikro atau yang lebih dikenal dengan trace minerals. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari, sedangkan trace minerals dibutuhkan kurang dari 100 mg per hari. Air akan mendapatkan kandungan mineral ini yang berasal dari tanah bebatuan yang kemudian keluar sebagai pancaran mata air pegunungan atau sumur yang airnya berada di lapisan bawah tanah atau yang disebut air tanah. Siklus air yang Tuhan ciptakan ini sangat ajaib. Uap-uap air dari permukaan tanah, sungai, danau, dan laut akan terbentuk oleh teriknya matahari, naik ke angkasa dan menjadi awan, kemudian jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Kemudian air hujan ini akan diserap oleh akar pohon dan tumbuhan masuk ke bawah tanah. Kemudian akan keluar sebagai mata air ataupun aliran air bawah tanah. Pemirsa, Tuhan menciptakan manusia, tubuh kita ini dengan komposisi 60-70% terdiri dari air atau disusun oleh komponen air. Sehingga semua komponen sel sebagian besar itu dibentuk oleh air. Manusia sangat membutuhkan air minum untuk menjaga kesehatannya. Dan ada yang disebut the rule of thumb, di mana kita harus meminum air putih, air jernih minimal 8 gelas atau 2 liter sehari untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita. Menurut European Food Safety Authority tahun 2010, memberikan referensi jumlah air yang sebaiknya kita minum setiap hari berdasarkan rentang umur dan jenis kelamin. Untuk bayi yang membutuhkan sumber asupan cairan itu dari susu atau ASI hanya butuh sekitar 680 ml. Dengan bertambahnya usia, di usia pra-remaja 9-13 tahun, kebutuhan itu meningkat menjadi 2.100 ml per hari untuk anak laki-laki dan 1.900 ml per hari untuk perempuan. Dan pada saat manusia itu beranjak ke usia remaja lebih dari 14 tahun sampai dia lansia, dia membutuhkan air minimal 2.000 dan kisarannya sampai 2.005 ml air per hari. Khusus wanita hamil, kebutuhan air itu bertambah kurang lebih 300 ml per hari dari kebutuhan orang dewasa. Dan khusus ibu menyusui, bertambah kebutuhan air itu 600 sampai 700 ml per hari. Prinsipnya, patokan ini tidak harus tepat atau persis, tetapi jumlah ini akan bervariasi berdasarkan aktivitas fisik dan udara di dalam rumah atau cuaca di luar rumah. Tapi minimal itu tadi, rule of thumb. Kebutuhan kita adalah 2 liter air per hari. Air minum ini akan memberikan kontribusi 80% dari total kebutuhan cairan tubuh kita per hari. Sedangkan 20% sisanya kita peroleh dari makanan kita, sup, buah-buahan, sayur-sayuran. Apabila asupan kita kurang, kekurangan cairan ini akan menyebabkan keadaan yang disebut dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam sel tubuh kita. Apa efek dehidrasi yang bisa terjadi dengan cepat terhadap kesehatan tubuh kita? Kita akan sulit berkonsentrasi, kebingungan, rasa sakit kepala atau vertigo, badan terasa lemas, dan bahkan bisa terjadi demam. Denyut jantung berdebar dengan cepat, bahkan bisa nyeri dada, sulit atau sakit saat kita akan berkemih, dan nafas itu bisa lebih cepat. Apa dampak jangka lama atau jangka panjang terhadap kekurangan tubuh, kekurangan cairan di dalam tubuh kita? Adalah kita akan sulit untuk buang air besar. Kita bisa mudah mengalami infeksi saluran kencing. Tekanan darah kita bisa naik, gigi bisa keropos. Bisa ada batu dalam kantong empedu kita.
Dehidrasi ringan akan menimbulkan rasa haus, bibir kering, rasa lemas, urin berwarna pekat, bahkan berat badan bisa menurun dan kita bisa sering mengantuk. Efek dehidrasi berat bisa menyebabkan penurunan tekanan darah, gagal fungsi ginjal, sampai kita mungkin bisa pingsan, bahkan koma. Apabila kita berbicara mengenai pengaturan keseimbangan cairan dan mineral atau elektrolit dalam tubuh, ada satu organ tubuh yang sangat berperan, yaitu ginjal. Ginjal ini mengandung 80-83% air, mengatur keseimbangan cairan, dan mengeluarkan produk sisa metabolisme dari dalam tubuh, serta mengatur tekanan darah kita. Meskipun berat ginjal kurang dari 0,5% berat badan, tapi ginjal memperoleh darah 25% dari curah jantung. Ginjal dapat memproduksi 1,5 sampai 2 liter urin per hari. Itu hanya 1% dari jumlah cairan yang disaring oleh ginjal setiap hari di dalam tubuh kita. Marilah saudara-saudara kita selalu menjaga kesehatan ginjal kita dengan meminum cukup cairan atau minuman setiap hari. Saya yakin selama pandemi ini kita sudah banyak belajar untuk hidup sehat, termasuk mengkonsumsi air putih yang cukup. Dan semua ini akan kita lakukan menjadi suatu kebiasaan positif yang pasti akan terus berlanjut. Sehubungan dengan hidrasi yang sehat, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition memberikan anjuran pemberian air minum yang lebih banyak pada saat pasien mengalami demam dan batuk. Manfaat air pada keadaan tersebut adalah menggantikan hilangnya cairan tubuh akibat demam dan mengencerkan dahak sehingga mudah untuk dikeluarkan. Dianjurkan untuk kita minum sedikit-sedikit dan lebih sering. Bahkan kita bisa menyiapkan air minum di dekat tempat tidur kita untuk dikonsumsi apabila pasien terbangun, apabila kita terbangun. Dan jenis minuman yang dianjurkan adalah air putih dan oralit, diselingi jus buah tanpa tambahan gula sedikit pun. Pada pasien-pasien yang dirawat, yang memiliki kesulitan untuk memegang atau mengangkat gelas air minum, bisa diberikan botol yang berisi air dengan jumlah tertentu dan disambung dengan selang atau sedotan. Yang istilahnya ini hands-free drinking system yang memungkinkan pasien minum kapan saja dia mau. Botol ini boleh digantung di handle samping tempat tidur. Dalam masa pandemi ini mungkin sempat beredar di media sosial anjuran untuk meminum desinfektan supaya virus corona musnah dari mulut dan saluran nafas. Ataupun dianjurkan meminum air putih sesering mungkin setiap 15 menit untuk membilas virus di dalam mulut, untuk masuk ke lambung dan nantinya virus itu akan dimusnahkan oleh asam lambung. Semua ini menunjukkan semua upaya manusia supaya tidak menderita COVID-19. Menurut Prof. Trudy Lang dari Oxford University, tidak ada mekanisme biologis yang membuat virus ini terbilas dan mati dengan meminum air, apalagi meminum air panas. Karena justru mukosa mulut dan saluran makanan yang dilewati oleh air yang hangat atau panas ini akan rusak malah karena meminum minuman tadi. Minum yang sering tidak menjamin mulut kita aman dari virus. Apabila virus telah melekat pada reseptor di dinding saluran nafas ataupun di dalam mukosa mulut kita, tidak ada cara mekanik yang bisa melepaskannya. Marilah kita tetap menjaga mulut kita dibasahi oleh seringnya kita meminum air, dan ini akan mencegah kita bebas dari infeksi corona. Dengan hidrasi yang cukup ini akan menolong mengoptimalkan dan mempertahankan sistem tubuh kita. Dengan meminum air yang cukup, air ini akan memperlancar transport oksigen, sel-sel darah putih dan zat-zat gizi di dalam darah ke seluruh sel di dalam tubuh sehingga berfungsi dengan baik. Juga mukus dan lendir akan encer dan lebih mudah untuk dikeluarkan. Saya ingin memberikan kesimpulan saat ini mengenai pembahasan kita. Yang pertama, minumlah air putih minimal 8 gelas sehari. Yang kedua, minumlah yang sering, jangan tunggu sampai Anda merasa haus. Dan yang terakhir, pilihlah minuman yang menyehatkan, yaitu air putih dan jus buah-buahan. Ada satu ayat yang saya ingin bagikan di dalam Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Salam sehat dari Rumah Sakit Advent Bandung. Tuhan memberkati.